Ya, selamat berjumpa pemirsa dan hadirin dalam acara kita Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Ya, acara ini selalu hadir hari Rabu dan menyoroti permasalahan-permasalahan di Jakarta. Pada kesempatan ini kita akan menyoroti permasalahan makanan yang mengandung formalin dan zat berbahaya lainnya. Ini penting ya, karena hingga kini masih saja kita jumpai makanan yang mengandung formalin atau zat-zat lainnya. Dan kasus terakhir, Polda berhasil menangkap ayam berformalin. Jumlahnya cukup fantastis, 1,5 ton. Ini cukup banyak jika dibuat opor, bisa dibayangkan ini banyaknya. Tentunya sudah berapa ini yang bisa diselamatkan dari makan ayam berformalin sebesar atau sebanyak 1,5 ton ini. Baik pemirsa, langsung saja nih saya beri kesempatan kepada Kapolda ya. Silakan Pak Kapolda. Ya, terima kasih Mbak Rama Sarita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian serta pemirsa Jack TV di manapun berada. Jadi memang minggu ini dalam acara Coffee Break Polda Metro kita ingin sengaja mengangkat isu mengenai makanan berbahaya, lebih khusus di sini yang berformalin. Kemarin beberapa waktu yang lalu Polda Metro Jaya mengungkap kasus makanan ayam berformalin sebanyak 1,5 ton dan sudah dimusnahkan. Itu sangat masif sekali saya kira. Dan kita sudah juga mengungkap banyak sekali kasus di tahun 2014, 2015, bukan hanya makanan yang berformalin, tapi juga barang berbahaya lainnya seperti boraks, kemudian tekstil berwarna, dan lain-lain. Dan ini menjadi concern juga oleh Bapak Gubernur waktu yang lalu. Beliau menyampaikan makanan-makanan berbahaya ini sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia termasuk anak-anak, dan itu sudah cukup masif karena masuk ke ayam, daging, tahu, kerupuk kulit ikan, bakso, dan seterusnya. Nah, yang menjadi perhatian bagi kami semua dari Polda Metro khususnya, hasil survei dari 50 kota besar di dunia, itu ada namanya Safe Cities Index. Itu dilakukan terhadap 50 kota besar dunia. Jakarta menempati ranking terakhir sebagai kota yang tidak teraman. Ada 4 variabel yang membuat penilaian itu. Yang pertama adalah kurangnya namanya digital security. Jadi tidak ada sistem pengamanan digital di wilayah Jakarta, kota besar metropolitan ini. Kita lihat sistem CCTV kita masih lemah. Coba kita lihat masyarakat ingin mendapatkan bantuan misalnya kepolisian, bantuan ambulans, bantuan pemadam kebakaran, bingung melapornya kemana. Kalau luar negeri ada 911, kita nggak memiliki fasilitas itu. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan infrastructure security, yaitu infrastruktur misalnya bidang lalu lintas kurang, hanya kurang dari 10% dari luas lahan yang ada. Akibatnya kemacetan luar biasa Jakarta. Ini kekurangan infrastruktur. Yang ketiga yang disebut dengan personal security, yaitu cukup maraknya peristiwa-peristiwa yang mengganggu personal, misalnya copet, jambret, palak, misalnya pemalakan dan lain-lain. Nah ini kasus-kasus kecil, petty crime, tapi meresahkan masyarakat. Nah yang keempat yang menarik adalah yang disebut dengan health security. Jakarta ini tidak memiliki sistem pengamanan yang kuat untuk melindungi kesehatan publik. Di antaranya tadi masalah makanan misalnya, boraks, formalin dan seterusnya. Kemudian taman untuk olahraga yang kurang dan seterusnya. Oleh karena itu, ini menempatkan Jakarta pada urutan terakhir dari 50 kota besar yang disurvei yang dianggap tidak aman. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa makanan formalin, makanan berbahaya termasuk salah satu komponen dari variabel health security yang dianggap kurang di Jakarta. Oleh karena itu, saya kira topik ini kami angkat, Mbak Rama dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan paling tidak bisa memberikan pencerahan, kemudian mudah-mudahan juga ada rekomendasi untuk perbaikan yang lebih baik agar masyarakat Jakarta lebih sehat. Saya kira demikian Mbak Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Kapolda. Tentunya kita ingin mendengar juga nih, karena kebetulan sudah hadir juga ya ini Pak Mujiono ya di Reskrim Sus ya, yang kebetulan ya melakukan penangkapan
1,5 ton ayam berformalin di Tangerang itu ya Pak ya? Mungkin ini bisa diceritakan Pak. Terima kasih. Jadi Polda Metro Jaya dalam menghadapi dugaan adanya makanan minuman yang mengandung barang berbahaya termasuk formalin, ini Polda Metro Jaya tidak tinggal diam. Tetapi di tahun 2014 Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Balai POM DKI dan Balai POM Banten itu telah melaksanakan operasi dan berhasil sebanyak 26 kasus. Tahun 2015 sama, Polda Metro Jaya bersama dengan Balai POM DKI, Balai POM Banten itu telah melaksanakan operasi dan berhasil mengungkap 18 kasus. Nah, kemudian jenis-jenis makanan apa saja yang biasanya dicampur barang berbahaya khususnya formalin? Itu antara lain ayam, daging, tahu, kemudian kerupuk kulit, kikil, mie basah, ikan, dan jeroan. Kemudian bagaimana modusnya? Modusnya yaitu pertama mencampur formalin pada air untuk merendam ayam ataupun barang-barang lain. Tujuannya apa? Supaya ayam atau barang itu awet dan kelihatan cantik. Kemudian yang kedua, mencampur bahan tambahan borok pada adonan makanan, khususnya kue-kue dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yaitu menambah zat pewarna sintetis untuk membuat warna lebih ngejreng atau lebih menyala. Kemudian yang terakhir kemarin, kami tanggal 10 September, Polda Metro Jaya, Ditkrimsus bersama Balai POM Banten telah mengungkap adanya dugaan praktek mencampur formalin pada daging ayam. Ini terungkap tidak ujuk-ujuk, ada prosesnya. Sebelum Krimsus Polda Metro Jaya bersama Balai POM Banten melaksanakan operasi di sana, seminggu sebelumnya Ditkrimsus sudah melakukan penyelidikan. Air got yang diduga tercemar, ayam yang diduga tercampur dengan formalin, itu kita ambil sampelnya seminggu sebelum kami operasi. Jadi itu sudah kami periksakan ke lab, positif mengandung formalin. Mengapa di Tangerang Pak? Apa di daerah lain juga tidak begitu? Terima kasih Mbak. Jadi pada saat itu sebetulnya ada dua sasaran. Di Tangerang ada, di Jakarta ada. Hari pertama target kami di Tangerang, hari kedua di Jakarta. Namun begitu Tangerang terungkap, kemudian masyarakat tahu, di Jakarta kita cek sudah tutup. Nah, kami sampaikan di sini bahwa di Tangerang itu sebenarnya banyak tempat, ada 30 rumah pemotongan ayam. Dari 30 tersebut tidak semuanya buka, dan yang buka itu kami ambil sampelnya. 7 positif, 3 negatif. Nah, dari penangkapan di Tangerang tersebut kita menemukan barang bukti yang cukup banyak. 1,5 ton ayam, kemudian 3 tersangka sudah kami tetapkan dan sekarang dalam proses penyidikan. Baik, kita akan lanjutkan lagi nih ya Pak Bung Jiono ya. Ini menarik, tentunya diharapkan ke daerah-daerah lain begitu ya Pak ya. Karena Tangerang ini tuh seperti dikatakan Pak Tito tadi ya, mungkin hanya di Gunung Es begitu ya, hanya salah satu saja dari beberapa daerah lain. Baik, kita akan lanjutkan lagi pemirsa, Cafe Break akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masalah makanan berformalin ya, kebetulan saat ini kami juga sudah mengundang Pak Martono ini ya. Pak Martono ini bisa dikatakan dulu juga berdagang dan menggunakan formalin juga, benar begitu Pak? Silakan ini Pak mic-nya. Selamat pagi. Ya. Silakan Pak. Saya dulu juga jadi pemotong ayam, Bu. Tapi saya dulu juga pemakai formalin. Tapi sekarang dalam waktu 2 tahun itu saya udah nggak pakai. Dan kebetulan di situ saya jadi ketua RT ya. Terus di situ sudah saya baca berita di mana-mana, itu udah saya anjurkan supaya tidak pakai formalin. Berhubung warga situ kan banyak, pemotongnya juga banyak. Jadi ada yang ngikutin imbauan saya dan ada yang enggak ya. Warga mana Pak tepatnya Bapak? Warga Jalan Budi Asih 2, Di RT 01 RW 14, Kota Tangerang. Di Tangerang ya Pak ya, di tempat ketika dilakukan penangkapan 1,5 ton itu juga Bapak dekat? Saya dekat, memang saya diajak sama Bapak itu disuruh
ngikutin, nyaksikan Bu. Memang saya nyaksikan. Memang di sana banyak ya Pak ya yang menggunakan formalin begitu pengurus. Ya, di situ kan banyak Bu, tapi yang make banyak, yang enggak juga banyak gitu Oh, loh, banyak Bu. juga Iya, yang tidak iya. menggunakan formalin. Banyak Kalau yang- Bapak sendiri dulu alasannya mengapa Pak menggunakan formalin? Saya ngerti Bu bahwa formalin itu berbahaya gitu. Jadi saya habis itu saya dengar TV di mana-mana itu, saya baca koran itu, saya sadar sendiri. Saya udah kalau begini kan bisa membahayakan orang. Jadi saya berhenti dengan sendirinya. Nah Bu, kalau saya. dulu apa? Karena memang rekan-rekan menggunakan formalin juga atau apa alasannya dulu menggunakan formalin? Formalin itu digunakan itu ya memang agak awet Bu. Terus yang dikatakan Bapak Mujiono tadi itu memang kinclong gitu loh Bu. Memang kinclong itu, ayam itu kelihatannya bersih gitu. Tapi kalau nggak dicuci pakai begitu, itu katanya Kalau di kusem. es saja Pak beda ya? Ya saya sekarang itu pakai es Bu. Saya sekarang udah beli pleaser itu 2. Memang pleaser itu bagus juga sih, tapi harganya juga mahal Pak gitu loh. Harganya mahal. Biasanya beli formalin di mana Pak? Mudah ya mendapatkannya? Susah juga Bu, itu belinya itu ya kadang itu kalau beli ke toko-toko apa itu, kadang ya Kimia. dapat kadang enggak gitu. Toko-toko kimia kadang datang enggak. Dicurigain nggak Pak kalau beli ini orang ini kok beli formalin bolak-balik gitu? Pernah ditanya Pak buat apa formalinnya gitu? Pernah nggak Pak? Ya pernah juga, tapi ya kalau yang beli itu ya kadang masih dikasih Bu gitu. Dikasih juga. Sama toko itu tadi. Tapi kalau sekarang sudah nggak pakai formalin, biayanya jadi lebih besar atau Ya jauh? itu tadi lebih besar itu kita beli pleasure gitu kan. Listrik juga nggak terlalu Iya, besar listrik tapi kan ya. itu pakai listrik juga Bu ya. Iya, ini ada juga Pak Kamin Huda juga ya. Silakan ini. Pak Kamin Huda juga pedagang ayam atau menggunakan formalin juga dulu ya Pak ya? Betul Bu. Langsung saja Pak. Terima kasih. Jadi dulu saya gunakan, tapi ya karena sudah dilarang sekarang sudah nggak mempergunakan lagi. Gitu. Pernah ditangkap atau disita begitu Pak jualannya? Ya pernah oleh Bapak polisi. Jadi sekarang pakai freezer juga semuanya. Pakai freezer. Tapi dulu waktu Bapak menggunakan, Bapak tahu nggak itu zat berbahaya sebenarnya? Ya tidak tahu, untuk nyuci aja ya. Oh, karena Dicuci. memang Jadi ayam itu dicuci aja, Bu. Bukan dicampur, dicuci gitu loh. Ayam bukan itu direndam dicuci formalin supaya bukan? bersih, supaya mengkilap gitu. Kinclong tadi itu ya. Kinclong iya. Supaya Oh. kinclong, kemudian saat ini ya memang dilarang, ya kita nggak pakai lagi. Nah, kalau dulu memang menggunakan itu memang disarankan atau memang rekan-rekan semua sama begitu menggunakan atau memang inisiatif sendiri atau dia ngajarin gitu? Jadi bagaimana ya, keinginan sendiri aja supaya agak lama dikit. Nanti kalau kadang-kadang orang beli ayam itu pagi beli, nanti jam 11 baru masak udah busuk gitu, bau gitu. Oh, hanya untuk lebih Ya, biasanya lebih gitu. relatif lebih awet. Perbedaannya hanya lebih kinclong begitu, rasa dan lain tidak ada ya Pak ya? Rasa tidak. Tidak sih, kayaknya sih tidak kayaknya. Iya. Karena ayam itu kan masih proses, Bu. Proses nanti dicuci, dimasak gitu. Kemungkinan kadarnya ya menurun barangkali ya. Berapa kali Bapak Barangkali. disita dagangannya pernah ditangkap polisi nggak Pak? 2 kali ini ya. Udah 2 kali. Nggak 3 kali lagi ya Pak? Kapok nggak Pak? Kapok-kapok, yang ketiga kali enggak, Bu. Dulu yang sekali ditangkap Polres Tangerang, terus yang kedua sekarang Polda Metro. Gitu. Karena memang kalau nggak ditangkap misalnya nggak dilarang, Bapak masih pakai formalin nggak Pak? Kayaknya ya nyolong-nyolong ya. Pak, nggak kasihan Pak kalau yang makan anak-anak Pak? Anak-anak maksudnya masih balita begitu yang makan ayam yang organ ginjal dan lain-lainnya tentunya akan lebih rentan ya organ-organnya kalau makan zat-zat berbahaya. Untuk dewasa saja berbahaya. Ini Bapak mengerti tidak itu Pak? Ya mengerti, Bu. Tetapi itu kan ayam belum siap saji ya. Saya pernah bawa ke Badan POM, ayam itu dicelup, saya bawa ke Badan POM itu, di Badan POM dicuci dulu terus di lab, itu bisa negatif itu. Oh, dicuci saja. Jadi menurut Anda bisa Nah, hilang. jadinya saya ada bukti dari Badan POM tahun 2006 itu. Iya. Oh, pernah lolos negatif karena Pernah dicuci negatif. dulu. Ya, jadi
ayam ini saya cuci, saya coba ke Badan POM, di Badan POM itu kan ngantri. Di Badan POM ngantri, kemudian jadi es. Jadi es mungkin setelah jadi es itu di saat waktunya mau itu di lab hilang, nggak tahu itu, nggak tahu negatif itu Pak. Iya, kita kan orang bodoh ya. Ada tips-tipsnya mungkin. Iya. Baik, tapi Ya, dari mungkin Badan POM. dengan ikut acara ini Bapak akan mendapat lebih penjelasan lebih dalam bahwa sebenarnya itu memang benar-benar berbahaya. Terima begitu kasih ya, Pak, Bu. Ya, Baik. akan diterima. Nggak 3 kali ya Pak ya? Tidak. Baik, silakan ada Ibu Sulis juga. Nah, mungkin Ibu bisa cerita nih, Bu kan sering ke pasar ya Bu ya, kalau beli ayam di pasar kan Bu ya? Nah, pernah Ibu tahu nggak ini ayam berformalin atau tidak begitu? Nggak bisa bedain. Nggak bisa, rasanya juga nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin pernah lihat ada ayam yang kinclong dan nggak kinclong nggak Bu? Ya sama aja sih kalau di pasar sih, jadi nggak bisa membedakan gitu. Ya. Nah, kalau Ibu belanja di pasar begitu pernah merasa khawatir nggak kemudian jangan-jangan ini formalin begitu? Ya khawatir selama ada huru-hara ini, khawatir sekali sebetulnya. Dagang aja juga begini jadi sepi. Oh, Ibu juga dagang juga ya? Iya, Dagang apa, Bu? tadinya 20 ekor jadi 6 ekor aja nggak habis-habis Bu. Oh, pedagang ayam di pasar mana Iya, ini Bu? di kantin. Oh, di kantin. Iya, jualan di kantin. Oh, berarti masyarakat juga khawatir juga ya, banyak yang Mungkin. mungkin khawatir juga. Iya. Tapi selain ayam juga ada ini kan Bu ya, tahu, bakso dan lain-lain Iya, itu. pengaruh semuanya ada. Iya. Nah, ini tentunya banyak yang kemudian misalnya nih Bu ya, ada kerupuk, tadi disebutkan kerupuk berwarna. Itu Ibu berusaha belanjanya di tempat yang lebih aman tidak Bu? Ada tempat-tempat yang mungkin Ibu yakin bahwa tidak berformalin begitu? Ya berusaha sih tapi gimana ya, emang adanya itu. Baik. Ini saya juga ada ini Bu Sulis ya, ada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI ini Pak Kusmedi ya. Mungkin ada nih Pak Kusmedi, silakan. Oh, diwakilkan ya, silakan Ibu. Perkenalkan dulu. Banyak yang belum mengerti Bu, mungkin katanya kalau dicuci saja bisa gitu. Benar berbahaya atau memang kalau dicuci saja tidak apa-apa formalin itu Bu? Iya, memang formalin itu sebetulnya sangat berbahaya. Kalau misalnya dicuci pun itu kan dampaknya itu masih ada, masih melekat. Efek pada manusia langsung itu seperti iritasi, kemudian alergi, kemudian ada rasa terbakar. Namun kalau misalnya dipakai terus-menerus, kronik, itu bisa merusak pankreas dan juga bisa menimbulkan kanker. Jadi sifatnya karsinogenik. Iya, seperti itu. Ini termasuk juga zat berbahaya lainnya Bu. Tadi kan disebutkan ya ada zat pewarna, boraks dan lain, itu sama Pak? Iya, sama. Artinya kalau dipakai sedikit itu memang gejalanya ada yang terlihat, ada yang enggak. Namun kalau itu kumulatif terus-menerus itu akan merusak organ-organ tubuh yang vital. Dijumpai di banyak jenis bahan makanan ya Bu Iya. ya. Karena tentunya kita tiap hari memakan salah satu, kalau nggak makan tahu, makan ayam begitu ya Bu ya. Iya. Baik, maaf Ibu siapa tadi belum memperkenalkan diri? Saya Hafifah Ani, Iya, ya, dari Wakil Kepala Dinas Kesehatan. Baik, terima kasih. Dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ini saya langsung ke Pak Ferry Kusnandar ya, Kepala Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB ini ya Pak ya. Mungkin bisa menjelaskan kenapa formalin ini memang sudah kita dengar ya, sudah tahu dari dulu sampai sekarang ini terus saja begitu. Ini bagaimana cara memutus rantai peredarannya? Baik, jadi saya ingin menjelaskan di sini. Tadi sebetulnya kalau disebutkan ya produk-produk yang sering ditambah formalin kan daging, ikan, mie basah gitu ya. Itu kalau dilihat dari karakteristik produknya itu adalah produk-produk yang sebetulnya ada kita sebut dengan perishable food, pangan yang mudah rusak, yang masuk ke dalam kelompoknya high risk food. Nah itu sebetulnya ada dua kriteria ya, ada dua kriteria yang dia masuk ke dalam perishable food. Yang pertama adalah biasanya pangan-pangan yang mempunyai kadar air tinggi atau kita sebut istilahnya itu aktivitas air ya.
Jadi airnya sangat banyak gitu ya. Jadi mudah produknya rusak basah. ya? Ya. Kemudian yang kedua, biasanya yang masuk kelompok pangan seperti ini adalah pangan yang mempunyai tingkat keasaman yang rendah, atau kita sebut biasanya istilahnya itu pH ya. Dasarnya itu biasanya pH di atas 4,5 gitu ya. Nah, produk yang seperti ini itu memang mempunyai karakteristik pangan yang sangat mudah rusak, yang mudah ditumbuhi oleh mikroba terutama bakteri. Dan dengan demikian, dengan karakteristik produk seperti ini, dia umur simpannya pendek. Itu maksimum ya mungkin hanya 1 hari. Ya. Nah, bahan tambahan pangan yang sekarang ada, terutama dari pengawet ya, pengawet yang diizinkan, itu praktis tidak ada yang efektif untuk mengatasi pangan-pangan yang punya karakter seperti ini gitu. Jadi ditambah mungkin sorbat, ditambah benzot, ya sama aja, dia tidak akan punya efek menghambat pertumbuhan mikroba, karena memang karakteristiknya adalah seperti itu. Nah, oleh karena itu, yang kemudian ditambah lagi permasalahannya adalah permasalahan di hulu. Permasalahan di hulu yang dimaksud adalah praktek-praktek sanitasi dan higini yang biasanya masih buruk gitu. Bagaimana misalkan personilnya, sarana produksinya, kemudian airnya mungkin itu tidak memenuhi persyaratan yang harus digunakan untuk proses produksi, sehingga juga itu menambah mutu dari bahan baku yang juga lebih rendah gitu. Mempercepat pembusukan ya, begitu betul, ya. Ya. Iya. Nah, itu jadi seperti itu. Jadi karena memang tidak ada bahan tambahan atau pengawet yang efektif, akhirnya kalau tidak ada memang akan balik lagi ke sana, kecuali kalau menggunakan memang rantai dingin. Tapi kalau di es kan bisa ya, Pak? Ya betul. Jadi memang penanganannya harus pertama adalah perbaikan di hulunya, perbaikan dari sisi sanitasi higien, terus perbaikan yang selanjutnya adalah rantai dingin gitu. Jadi penyimpanan pada suhu dingin. Tapi itu tidak menjawab misalnya untuk bakso diberi boraks biar kenyal. Nah, itu tidak bisa ya, Pak ya? Nah, itu berbeda lagi. Kalau boraks itu biasanya kan tujuannya bukan mengawetkan ya. Dia lebih banyak ke arah supaya kenyal gitu ya. Jadi kalau pewarna kemudian boraks ya, itu sebetulnya alternatifnya banyak. Gitu. Alternatif banyak itu bahan tambahan yang sudah diizinkan juga sudah bisa menggunakan untuk. Nah, menurut Anda mengapa orang lebih menggunakan bahan-bahan berbahaya daripada yang sudah diizinkan begitu? Mungkin harga ya. Lebih murah, harga, jauh lebih murah ya. Bisa jadi ya, seperti itu. Tapi untuk yang persoalan formalin sebetulnya itu. Jadi memang penyelesaiannya harus rantai dingin sebetulnya. Tapi kalau tadi kata Pak Kamin Huda ya, sebenarnya formalin itu nggak apa-apa karena dicuci saja juga hilang. Benar seperti itu Pak? Kalau dilihat dari peraturan Permenkes jelas ya, di Permenkes 033 tahun 2012 itu formalin itu termasuk ke dalam bahan yang dilarang untuk digunakan di dalam sebagai bahan tambahan pangan ya. Jadi selama dia kontak ya, dia sebenarnya tidak boleh digunakan sebagai baik itu sebagai pencuci atau sebagai pengawet. Baik ini mungkin ditambahkan oleh Ibu Dewi Prawitasari ya, Kepala Balai Besar POM DKI. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Ya, jadi dengan dicuci itu sebenarnya tidak menghilangkan bahan berbahaya, karena bahan berbahaya formalin itu begitu kontak dengan pangan, katakanlah dalam hal ini ayam, dia langsung terikat dalam protein, ya, protein ayam, sehingga dicuci maupun digoreng mau disajikan dalam menu apapun itu akan terdeteksi dengan alat rapid test kit. Jadi meskipun sudah menjadi masakan tetap Betul. bisa dideteksi ya? Ya, masih tetap bisa terdeteksi. Nah ini kalau biasanya BP POM bisa merazia begini, termasuk juga di pasar-pasar yang sering dijumpai, termasuk juga di supermarket Bu? Iya betul. Jadi Mesti kami dijumpai. juga melakukan pengawasan di supermarket. Jadi terhadap pangan segar juga, pangan siap saji terutama ya, terutama pangan siap saji. Nah itu masih dijumpai tidak Pak Bu kadang-kadang? Untuk ayam masih, tetapi prosentasenya kecil. Tetapi untuk pangan yang lain, katakanlah tahu, itu masih cukup banyak.
Masih cukup banyak, tapi Iya. kan sering dijual di supermarket tahu tidak berformalin. Nah itu biasanya memang benar nggak berformalin atau hanya tulisannya Bu? Pernah dicek nggak? Itu ya memang sudah kami lakukan sampling dan pengujian, memang benar bahwa tahu itu tidak mengandung formalin. Jadi mungkin itu tips-tips ya, mungkin tips-tips bagi yang ingin ibu-ibu atau konsumen yang ingin membeli ini, mungkin silakan Ibu. Ya, kalau ciri-ciri ayam yang diduga mengandung formalin, ayam itu tidak dihinggapi lalat jika mengandung formalin. Jadi indikatornya itu ada di lalat. Jadi lalat dibutuhkan ini Betul, ya? lalat dibutuhkan. Sebagai tester. Ya, tapi kalau kita di supermarket kan ayam itu sudah dalam rantai dingin, disimpan dalam rantai dingin ya. Tetapi kalau di pasar asal itu ada lalat yang hinggap berarti itu indikator tidak mengandung formalin. Ini termasuk bahan makan lainnya, ikan dan lain-lain, kalau tidak Betul. dilalatin itu Jadi, harus waspada begitu ya Bu ya? Artinya kalau orang Betawi bilang tidak dilalerin, ya itu tidak mengandung formalin, Baik. gitu ya. Baik, terima kasih ini Bu Dewi. Disambung juga ini ada Pak Darjamuni ya, Kepala Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI. Terima kasih Mbak, saya Darjamuni, Kepala Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta. Menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Dewi, memang salah satu tugas fungsi kami di dinas ini adalah melakukan satu urusan wajib, yaitu urusan ketahanan pangan. Kalau kita berbicara ketahanan pangan, memang kita lebih ke masalah keamanannya. Langkah-langkah yang kami sudah lakukan di DKI Jakarta, pada tahun 2015 ini kami melakukan mentargetkan ada 25 pasar yang akan kita declare nanti pada bulan Desember 2015 itu sebagai daerah yang bebas bahan berbahaya. Termasuk diantaranya formalin. Sebenarnya kami bukan hanya formalin saja, tadi rodamin, zat warna, borak, dan lain-lainnya, pestisida. Kalau untuk pertanian kami periksa semua. Nah, di 25 pasar ini kami periksa secara rutin mulai dari bulan Maret kemarin sampai dengan Agustus kemarin. Kita ambil selalu sampelnya, kita bekerja sama juga memang dengan instansi terkait. Tapi kami sendiri sebenarnya juga mempunyai suatu 3 lab yang sudah terakreditasi. Itu lab perikanan ada di Pluit, lab pertanian ada di Cibubur, dan lab peternakan ada di Bambu Apus. Semuanya ini kita melakukan mobile pemeriksaan secara cepat di pasar-pasar. Nah, hasil itu langsung diketahui oleh masyarakat apakah produk mereka berbahan berbahaya atau tidak, termasuk formalin. Nah, tahun 2016 kami mentargetkan 153 pasar tradisional ini akan kita bebaskan semua dengan melakukan seperti apa yang kita lakukan pada 25 pasar percontohan ini. Baik. Sementara itu yang kami lakukan. Baik, terima kasih nih Pak Darjamuni. Namun dari Komisi B DPRD DKI ini ya, ada Bu Serida Tambunan nih Bu ya. Karena seringkali orang ingin juga menyoroti regulasinya. Zat-zat seperti formalin tadi bisa dibeli bebas begitu ya, tidak ada pengawasan siapa yang membeli begitu. Misalnya pedagang ayam kan ini seharusnya ada kontrol begitu, untuk apa membeli. Nah ini kalau menurut Ibu bagaimana ini Bu? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya memberikan apresiasi ya kepada Polda Metro Jaya yang sudah berhasil untuk menangkap 1,5 ton ayam yang berformalin. Nah, bicara mengenai bahan makanan berbahaya, sebelum kita sampai bicara mengenai daging, ayam dan lain-lain, banyak jajanan-jajanan untuk anak-anak kita yang memang menggunakan zat pewarna yang sangat tajam. Nah, ini mereka adalah generasi masa depan kita dan perlu kerjasama yang sangat serius bagaimana penanganan makanan yang mengandung zat pewarna yang kita anggap memang berbahaya. Kalau tadi Bapak Ferry dari IPB mengatakan bahwa ada pangan yang mudah rusak, tapi ada juga pangan yang tidak mudah rusak tetapi setiap hari dikonsumen oleh masyarakat kita. Nah ini saya rasa juga sangat berbahaya karena selalu dikatakan makan Indomie berbahaya, makan ciki-ciki berbahaya. Nah, terus kalau itu berbahaya, kenapa gampang untuk dikonsumsi atau gampang untuk didapatkan? Sangat mudah, dibeli di warung-warung itu sangat mudah didapatkan. Nah, bagaimana kita melakukan pengawasan terhadap ini karena masyarakat kita gampang mengakses. Kalau beli ayam mungkin 1 hari orang punya ukuran untuk membelinya. Tapi kalau untuk jajanan, ini anak-anak kita hampir setiap hari bisa membeli itu di warung-warung yang terdekat. Nah, saya lihat bahwa perlu kerjasama yang sangat
intens dari Dinas Kesehatan terutama dan juga BP POM serta beberapa serta instansi-instansi yang lain yang terkait dan juga Polda Metro Jaya, bagaimana mensosialisasikan mengenai bahayanya formalin ini, mengenai bahayanya tambahan pangan ya? Ya. Baik. Bahan berbahaya ini mensosialisasikan mulai dari sekolah, terus kemudian sampai tingkatan pasar-pasar dan juga memberikan alternatif. Kalau ini mengandung formalin, terus kemudian alternatifnya apa yang bisa diakses oleh masyarakat. Artinya kalau tahu ini berformalin, terus bagaimana cara mengetahui yang secepatnya itu oleh konsumen. Baik. Misalkan di pasar-pasar mungkin kita perlu ada alat yang memang itu gampang diakses oleh masyarakat. Ini Ada alat alami tadi, lalat. Nah itu artinya sosialisasi mengenai itu mungkin lebih baik daripada kita harus melakukan penangkapan seakan-akan kita membiarkan rakyat kita ini untuk diracuni. Terima kasih nih Bu Tambunan. Ya, sosialisasi ini memang sudah gencar sebenarnya dilakukan bahkan di berbagai media massa. Tapi mengapa ya pemirsa formalin ini masih terus dijumpai? Kita akan membahasnya setelah pesan-pesan berikut ini. Bersama kami dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Saya langsung ke Pak Agus Pambagio, ini pengamat kebijakan publik ya Pak ya. Formalin ini terus saja dijumpai, sosialisasi sudah begitu gencar, rasanya semua orang sudah tahu formalin itu berbahaya ya Pak ya. Tapi mengapa masih saja digunakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Kapolda, jajaran Polda Metro atas acara ini. Jadi pertama gini, saya mungkin sudah terlama mungkin di sini nggak tahu, saya 30 tahun lebih. Saya 18 tahun di YLKI sebelum pensiun, itu yang ngurusin setiap hari seperti ini. Dan tidak pernah tuntas karena memang ada hal-hal yang belum dilakukan. Misalnya begini, formalin itu kan dijual bebas, ya di toko-toko kimia maupun pedagang-pedagang eceran. Nah yang kita urus itu kan selalu di hilirnya, kenapa ini begini, kenapa ini begitu. Nah kenapa sih, formalin yang paling banyak pakai siapa? Kedokteran mungkin, yang paling banyak saya nggak tahu mungkin kalau ada yang lebih lain. Nah kenapa tidak disertifikasi saja toko-toko itu, ya? Hanya orang yang punya identitas khusus tadi, apa kepala kamar mayat ataukah apa Polda, apa Polri terutama juga yang boleh beli. Itu akan memutus sedikit rantai di hulu. Nah nanti kalau sudah, kemudian juga orang yang beli itu juga harus punya identitas, kemudian juga pedagang-pedagang kecil, pemotong ayam atau sapi atau ikan atau apapun, dia oleh pemerintah juga harus disertifikasi supaya tulisan tahu tidak berformalin itu benar-benar real bahwa itu sudah diuji oleh instansi terkait. Caranya adalah semua biaya sertifikasi itu harus gratis ditanggung oleh pemerintah daerah. Ya, karena kalau tidak, yang namanya izin itu komoditas paling laku di Republik ini. Pasti dibuat main, akhirnya yang menderita pedagang juga. Karena dimainkan oleh aparat, dimainkan oleh siapapun. Nah, sekarang biaya Bapak ini dagang ayam datang ke Pemprov atau kemana BPOM, saya mau izin ini diperiksa. Oke, sudah kasih sertifikat. Itu gratis. Ya, karena kalau tidak akan pernah selesai kasus-kasus ini. Nah, jadi yang diurus jangan yang dihilir. Nanti kalau kena ke hulu, yang buat itu pedagang kecil. Pasti susah lagi negara. Tapi meskipun disertifikasi kadang-kadang harus diawasi juga ya? Tetap, pengawasan tetap dari aparat tetap, dari BPOM tetap. Jadi kalau bisa BPOM dengan bapak-bapak dari Polda sama-sama, random saja muter terus, kan tugas BPOM mengawasi salah satu ya. Jadi setiap hari jangan berhenti, muter aja, random gitu. Nah semua biaya itu memang harus masuk ke negara. Karena ketika itu nanti dibebankan kepada pihak lain, percayalah tidak akan pernah beres. Nah daripada Pak Ahok tidak bisa menghabiskan anggarannya berkelahi dengan DPRD, nah marilah itu digunakan untuk hal-hal pada masyarakat. Mungkin dimasukkan ini ya? Ya, termasuk pembangunan cold storage. Ya, lemari pendingin kalau dibebankan kepada pengusaha, sudahlah. Dalam situasi sekarang, jadi gini indikasinya, semakin negara ini bangkrut, semakin banyak itu penggunaan BTP yang bukan untuk pangan. Nah jadi cold storage juga harus difungsikan oleh Pemprov. Sekali lagi daripada uangnya nanti dikembalikan, silpanya tinggi tahun ini buat apa kalau nggak buat bikin ini kan. Ingat penderita boleh dicek nanti di Rumah Sakit Cipto, meningkat sangat tajam dalam 10 tahun belakangan. 100% lebih peningkatan kanker di anak-anak. Selain udara pasti karena makanan. Ya. Jadi lebih penting diawasi juga yang di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah itu perlu sekali secara rutin diawasi karena anak-anak itu yang bukan sekolah yang hebat-hebat ya, sekolah-sekolah negeri ini
itu kan makannya sembarangan. Kalau sekolah yang mahal, mereka punya kantin. Nah, hal semacam ini menurut saya jangan dihilir, hulunya juga dipegang. Itu. Kalau dibandingkan mungkin dengan di luar negeri, Pak, mengapa sih ini yang maraknya di Indonesia begitu nih, Pak? Di luar negeri aja toko khusus atau apotek khusus menjual narkoba aja ada, tapi diawasi. Nah di sini jangan narkoba lah, di sini formalin aja, apa BTP yang bukan buat pangan itu yang diawasi. Nah semua peralatan semua itu harus ditanggung oleh negara, karena disitulah subsidi negara untuk masyarakat, bukan untuk yang lain-lainnya. Dan masalah yang selanjutnya karena memang rumahan-rumahan bisa melakukan itu pemotongan. Dia. Makanya Kementerian Perdagangan atau Dinas Perdagangan DKI mengatur itu, persyaratan boleh menjadi tadi rumah potong, tidak boleh sendiri-sendiri, harus misalnya satu RT atau bagaimana, atau lokasinya juga harus diatur, gitu ya. Jadi selain ngeduk kali, selain ngeratakan tanah juga tugas Pemprov adalah ini di hulunya, karena kalau tidak sulit. Saya 30 tahun nggak pernah beres setiap hari. Saya sampai bisa merasakan tahu ini berformalin atau tidak bisa. Bedanya apa, Pak? Rasanya anyir-anyir, agak getas, nggak enak pokoknya, pahit. Jadi itu mungkin salah satunya ya. Nah ini mungkin Pak Kamil Huda sudah mendengar ya Pak, yaitu katanya menurut pengamatan tadi ya di Cipta meningkat kasus cancer ini Pak. Waktu ini berpikir Pak nggak kalau anaknya makan, Bapak mengkonsumsi ayam berformalin juga waktu itu? Atau nggak mau dijual aja yang ayam berformalinnya, kalau Bapak nggak diformalin? Ya kalau ya bisa langsung saja Pak. Kalau dimasak sendiri ya mungkin habis dipotong dimasak. Kalau di pasar itu kan curang Bapak. Iya. Kalau yang di pasar itu kan nunggu waktu. Oke, Ya. jadi anaknya sehat-sehat, anak orang Pak nanti yang kena cancer Pak. Iya. Kalau itu sering bau begitu Bu. Jadi kayaknya masyarakat ini rugi. Ruginya gini, ayam itu kalau nggak habis itu buang itu. Iya, karena busuk ya, cepat busuk gitu ya. Tetapi saat ini banyak yang bawa ayam hidup yang dibawa ke pasar, dipotong di pasar. Nah itu juga. Itu pun kalau ada lokasinya ada, kalau nggak ada ya sudah nggak bisa. Ada pakai kostorit aja nggak tahu akal-akalnya, tapi ya tetap aja ada yang buang. Jadi sekarang Bapak pakai cold storage ya? Ya kostorit ya freezer gitu. Iya, baik. Ini ada Ibu Sularsi juga dari YLKI ya. Silakan ini Bu yang dari. Ya, saya Sularsi dari YLKI, kebetulan di bidang pengaduannya. Memang selama ini YLKI juga melakukan suatu pengawasan. Pengawasan kan ada dua, pengawasan yang post market dan pre market. Yang dilakukan YLKI adalah pengawasan yang post market, yaitu pengawasan produk pangan, barang atau jasa yang ada di masyarakat. Memang terkait dengan penggunaan formalin, sebenarnya formalin ini adalah produk bahan berbahaya yang memang peruntukannya yang tidak boleh digunakan untuk pangan. Kalau untuk pengawetan yang lain adalah diperkenankan. Tetapi ini kan lebih kepada salah peruntukan untuk dipakai untuk pangan. Nah ini yang membuat akibat tadi dijelaskan sama dari Dinas Kesehatan. Kemudian yang kedua, sebenarnya pengetahuan masyarakat ini kan sangat penting. Terkait tadi disampaikan bahwa edukasi adalah sangat penting sekali buat masyarakat. Artinya apa? Bahwa bahaya dari zat-zat pangan yang memang berbahaya, yang bukan peruntukannya untuk pangan, ini memang perlu ada suatu solusi bahan yang dipakai untuk pengawet pangan. Mungkin ini yang sangat diperlukan untuk masyarakat. Memang bahan yang kaitannya dengan bahan-bahan tambahan pangan ini kan kalau dijual itu kan sangat mahal. Nah ini mungkin perlu ada solusi di dalam penemuan-penemuan hal ini. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita memang masyarakat ini kita itu sangat ngeri juga ya, di sekitar kita pangan yang sehat itu yang mana? Kita untuk memilih pangan yang sehat yang ingin kita konsumsi ini kan sangat sulit sekali. Ketika itu informasi tidak ada, maka hak memilih konsumen ini nggak ada. Hak untuk mendapatkan pangan sehat ini juga tidak ada. Jadi pangan sehat ini bukan hanya pangan yang untuk menggunakan bahan tambahan pangan, tetapi pangan sehat yang dikonsumsi masyarakat ini juga pangan yang sekarang ini anak-anak kecil banyak mengkonsumsi produk-produk yang banyak mengandung gula, banyak mengandung garam, kemudian banyak mengandung lemak. Nah, ini yang perlu ada informasi. Tapi juga. Anda sependapat nggak Bu, seperti kata Pak Agus Pambagio tadi, agar disertifikasi kemudian ya, penjual formalin ya, toko-toko kimia itu diperketat begitu ya, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membeli. Peraturannya ada Mbak, secara sekarang ada law enforcement-nya seperti apa?
Kalau saya tidak salah bahwa untuk peredaran bahan berbahaya, pembeliannya, tokonya itu kan harus ada izin. Kemudian pembeliannya juga harus ada izin. Nah, ini Orang yang beli juga harus ada izin, Bu. Ada izin. Siapa? Ini kan ada laporan bahwa yang membeli siapa. Kalau saya tidak salah mungkin bisa dikonfirmasi dengan instansi yang terkait melakukan pengawasan, punya kewenangan melakukan pengawasan ini. Tetapi yang terjadi ini ada di pasar ini ada bebas untuk membeli tanpa ada menginformasikan ini adalah untuk apa. Kalau ini adalah tadi untuk pengawetan mayat, memang itu memang tujuannya adalah untuk pengawetan mayat, bukan untuk pangan gitu. Jadi salah begitu ya. Iya. Baik, kita masih ada satu segmen lagi ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Ini sudah di segmen terakhir, jadi mungkin kita dengar masukan-masukan ini Pak, kalau menurut Pak Kapolda seperti apa nih solusinya? Iya, Mbak Rama, ada beberapa poin penting saya kira yang perlu kita tidak lanjuti dari acara diskusi ini, tapi tentunya nanti kita akan minta mungkin masukan-masukan lain untuk melengkapi dari Bapak dan Ibu. Yang pertama memang perlu ada kegiatan pencegahan saya kira untuk meminimalisir atau menetralisir makanan-makanan berbahaya ini, mulai dari tahap kegiatan edukasi masyarakat, dan ini kita harapkan dari Pemda, Provinsi, termasuk juga mungkin pemerintah pusat beserta DPR dapat bersinergi untuk membuat program-program yang lebih sistematis dan termanage dengan baik untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, baik masyarakat umum, pemakai maupun juga masyarakat produsen yang memproduksi barang-barang berbahaya ini, agar mereka budaya atau kebiasaan ini dapat dihilangkan itu, menggunakan ini. Yang kedua mungkin adalah mengatur tentang dan mengawasi ketat penjualan barang-barang berbahaya ini, karena sekarang kan banyak dijual bebas ini. Ini harus kita pikirkan stakeholder terkait yang mengawasi peredaran dan penjualan barang-barang berbahaya ini, agar betul-betul bekerja sama untuk mengawasi dan memperketat barang-barang berbahaya ini dijual bebas, seperti formalin, boraks, dan lain-lain. Kemudian berikutnya lah masalah pemotongan hewan. Saya kira juga perlu diatur tentang dan diawasi bagaimana hewan-hewan itu bisa dipotong dengan sehat di rumah pemotongan hewan, dan juga mungkin karena kurang perlu subsidi daripada negara, pemerintah untuk memotong hewan ini. Yang lain adalah masalah penyimpanan, daripada nanti diawetkan dengan menggunakan bahan kimia, mungkin diawetkan dengan metode pendinginan, cold storage. Nah ini mungkin perlu juga, tadi Pak Agus menyampaikan perlu ada subsidi negara juga di tempat-tempat penjualan-penjualan daging, kemudian makanan-makanan seperti ayam lain-lain ini disiapkan cold storage agar dapat diawetkan dengan cara-cara yang lebih sehat gitu. Apalagi sekarang informasi tadi mengkhawatirkan, saya kira peningkatan cancer lebih dari 100% di anak-anak sekarang ini. Ini namanya kita membunuh generasi muda pelan-pelan nih kalau kita biarkan. Yang terakhir saya kira masalah penindakan, saya sangat mengharapkan kerjasama yang lebih erat antara pihak Polri, Balai POM, YLKI, dan yang terkait untuk melakukan banyak operasi-operasi di lapangan, kemudian secara random sampling mungkin, tapi setelah itu lanjutkan telusuri, terutama reserse mungkin, sampai ke pabriknya, sampai ke pembuat akar masalahnya, sehingga ini bisa kita bongkar. Nah, ini memang waktu itu Pak Gubernur Ahok menyampaikan repot nih karena pembuat-pembuat tahu itu adanya luar Jakarta, tapi sebetulnya dengan dari sisi hukum, kalau dijualnya di sini, kita bisa menelusuri sampai pembuatnya di manapun juga berada dan bisa kita pidanakan. Saya kira itu yang poin-poin penting catatan dari kami untuk masukan bagi kami Polda. Mungkin ada masukan penambahan saran lain, kami silakan. Ya, sebelumnya mungkin disosialisasikan juga nih Pak Kapolda ya, agak ancaman pidananya nih agar orang tidak menggunakan formalin pedagang-pedagang ini. Sudah ada yang dipidana Pak karena? Iya, Pak Mujono, monggo. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Jadi untuk para pelaku yang kita tangkap tanggal 10 September kemarin, itu ada 3 tersangka.
Sekarang dalam proses penyidikan kita sangkakan dengan pasal 136 Yungto pasal 75 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Ini ancaman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 10 miliar. Atau ini dikenakan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu pasal 62 Yungto pasal 8. Ancamannya penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Namun demikian kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin semua, pengalaman membuktikan. Nah, beberapa berkas yang kami kirim ke kejaksaan, putusannya mungkin mohon maaf kurang memuaskan kita. Salah satu contoh, putusannya adalah putusan percobaan. Namun demikian, ke depan kita akan koordinasi dengan criminal justice system supaya kasus-kasus seperti ini diputus secara adil sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dibuat. Terima kasih. Baik, itu ancaman bedanya. Mungkin ini Pak Kamenhuda sendiri pernah nggak ditahan begitu, Pak? Oh, tidak pernah juga ya. Tapi diperiksa saja begitu, percobaan juga, Pak? Saja. Diperiksa saja. Pak Martono juga pernah, Pak? Oh, belum pernah ketangkap ya. Baik, baik. Baik, mungkin itu saja ya, karena waktunya juga sudah habis. Tambahan mungkin singkat dari Pak Agus. Ya, kalau dari sisi hukuman sanksi harus. Jadi kalau polisi sudah niat, habisnya di kejaksaan, saya pikir harus ada koordinasi dari yang lebih atas. Karena kalau tidak, ya muter saja nggak pernah tak kunjung selesai. Saya 30 tahun cuma dengerin aja terus. Kapan selesai nggak tahu. Mudah-mudahan ini bisa ada solusi ya. Kita masih akan lanjutkan nanti ya secara off air ya, kita lanjutkan lagi diskusi ini. Tapi pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Tentunya Anda masih bisa mengikuti acara kami setiap hari Rabu ya, pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa.